Horas, Bali G Academy datang lagi ke hadapan Anda ya menjelang sidang PK ya, mudah-mudahan minggu ini dimulai dan minggu depan saya bisa maju untuk membongkar semua rekayasa ya yang sangat barbar, brutal dan paling biadab ya, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Ya, rekayasa barbar, brutal, biadab itu dilakukan oleh para jaksa bajingan, para polisi bajingan yang dibayar gajinya oleh rakyat setiap bulan sampai mereka pensiun, sampai mati kalau mereka tidak dipecat ya. Jadi inilah tragisnya nasib rakyat Indonesia yang memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan ya, yang sangat biadab memanipulasi barang bukti digital untuk menersangkakan, mendakwa, menuntut, memidana rakyat demi kepentingan karir mereka. Tanpa nurani, mereka merekayasa kasus demi karir rekayasa mereka. Inilah ya oknum-oknum, kalau masih kita bisa bilang oknum ya, paling bejat ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini. Saya sudah minta baik-baik kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo supaya tanggapi itu. Dumas Presisi yang saya laporkan 37 bukti ilmiah rekayasa oleh oknum polisi bajingan ya, Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Krisna Murti sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, ahli forensik digital ya, AKBP saat itu Muhammad Nual Azhar, dan ahli forensik digital sipil yang ditunjuk oleh mereka untuk memanipulasi barang bukti digital, Christopher Harimanrianto ya. Keempat bajingan ini sudah saya laporkan lewat Dumas Presisi yang juga dibuat sendiri ya, diluncurkan sendiri ya, kata-kata presisi oleh Kapolri itu, tetapi hasilnya nihil ya. Kapolri ini masih, jiwa pengecutnya masih sangat kuat ya. Dia hanya ingin menjadi Kapolri, tetapi kewajiban dia, kewenangan dia untuk menumpas oknum-oknum bajingan yang ada di institusinya ya, tidak dia lakukan. Dia berdiam diri ya, tidak mau tahu dengan nasib rakyat, direkayasa oleh para polisi bajingan tersebut, dan dia diam berarti dia berpihak pada rekayasa itu ya. Dia tidak mau tahu dengan nasib rakyat. Apa yang dia inginkan adalah jabatan. Setelah Kapolri saya ingin Kapolri lagi, setelah Kapolri saya ingin Mendagri, saya ingin Dubes segala macam, sampai mati dia ingin jadi pejabat untuk digaji rakyat ya, fasilitas dari rakyat. Inilah ya mentalitas para pejabat di Indonesia ini ya. Makanya kita tuntut ya, kita tuntut Prabowo nanti setelah 20 Oktober bulan ini, jangan pernah pakai lagi oknum-oknum bajingan ini, Pak. Terutama Tito Karnavian. Kalau sampai Anda masih memakai dia sebagai menteri, berarti Anda berpihak pada perekayasa kasus, pada jenderal pengkhianat. Ya. Kami tidak rela ya, pajak kami untuk membayar jenderal bajingan itu. Ya. Tito Karnavian ini. Bagaimana dia sebagai Kapolda Metro Jaya ya, menghasilkan produk resmi yang namanya video CCTV rekayasa lewat tangan siapa? Tangan ahli kotor ini. Siapa itu? Si Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Muhammad Nual Azhar sekarang setelah merekayasa berhasil, ya mungkin bukan hanya kasus ini ya, pasti banyak kasus lain. Naik jabatan dia dari kepala subdit komputer forensik menjadi sekretaris pusat laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri. Ya. Itulah luar biasanya ya para pengkhianat rakyat ini malah menikmati keringat dari rakyat, gaji dari rakyat. Dengan rekayasa mereka naik jabatan. Kalau Presiden Prabowo masih memakai, terutama Tito Karnavian ini sebagai menteri, maka Anda secara diametral menjadi musuh rakyat. Harusnya Anda bongkar ini, ya, karena rezim Jokowi tidak mampu, ya, ganti itu Kapolrinya. Cari Kapolri yang tegas, berwibawa, punya wewenang, berani. Kalau tidak ada dari polisi, angkat dari yang lain, gitu. Angkat dari sipil atau TNI, gitu. Agar membersihkan ini, ya, oknum-oknum bajingan ini, terutama itu yang masih aktif. Krisna Murti, ya, Irjen itu, ya, jenderalnya hasil rekayasa,
Ya, sampai sekarang itu apa yang terjadi pada dia? Sakit-sakitan mungkin. Ya, ada dapat info dari seorang wartawan ini si Krishnamurti udah sakit-sakitan dia. Ya, sudah berpikir ini bagaimana ini kalau dibongkar siasat saya bagaimana untuk apa? Membersihkan diri supaya jangan kena pecat seperti Verdi Sambo. Tidak bisa Krishnamurti. Ya, rakyat akan menuntutmu. Ya, tangan kotormu. Ya, memidana, mersangkakan Jessica Kumala Wongso, memasukkan dia ke sel tikus dengan bukti video CCTV rekayasa. Ya, saya ingin keluargamu malu memiliki kau. Ya, orang tuamu kalau masih hidup malu memiliki anak tukang rekayasa, pengkhianat rakyat seperti kau. Ya, kaulah polisi paling bajingan kau di seluruh dunia ini. Ya, tampil kau kalau berani kau. Sekarang kau, tunjuk saya kalau berani. Kau jangan di pojokan itu aja kau. Saya bongkar nanti namamu di pengadilan. Ya. Jadi sidang PK nanti saya akan meminta hakim ya untuk menghadirkan kedua ahli forensik bajingan ini, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, karena tangan kotor dia yang merekayasa ini ya. Bagaimana video CCTV ya dari yang dihasilkan ya atau menjadi output dari DVR F1 161S ya, FD 161S Telview. Ya, coba saya periksa dulu. Nah, ini dia ya, yang digunakan sistem CCTV yang digunakan di Cafe Olivier pada tahun 2016. Kita lihat ya, video kompresornya H264 atau sering dikenal dengan AVC ya, Advanced Video Coding. Nah, inilah keluarannya ya, 1920 1080 ya, 1920 piksel lebar, 1080 piksel tinggi. Ya, ini sangat tajam ini kalau kita kalikan lebar kali tinggi ya, panjang kali lebar ya, atau lebar dikali tinggi itu 2 jutaan piksel, ekivalen 2 MP ya, 2 megapiksel per frame. Bayangkan ini sangat tajam ini ya. Terus setelah itu 16 channel ya, 16 channel. Terus frame rate-nya hanya ada 2 pilihannya ya, 25 fps ya, Paul ya, phase alternating lines ya, 25 fps ini yang digunakan pada saat ini yang disetting ya. Dari BAP kita lihat 25 fps malah diturunkan oleh Muhammad Noah Lazar ya, dari 25 menjadi 10 ya. Bayangkan itu ya, dan diturunkan resolusinya, outputnya ya, 1920 1080 sesuai dengan poin 27 Muhammad Noah Lazar juga sama ini dengan output dari DVR Telview ini 1920 1080, malah diturunkan resolusinya supaya kabur ya, untuk menutupi hasil animasinya ya, menjadi 960 576 ya, dari 2 jutaan piksel per frame menjadi cuma setengah juta piksel per frame. Artinya apa? Ada 1,5 juta piksel tiap frame yang sengaja dihilangkan untuk membuat semua objek dalam video itu menjadi kerdil. Ya, ketika dia zoom, maka semua menjadi kabur ya, untuk menutupi hasil animasinya, hasil rekayasanya. Dia buatlah menjadi kabur sehingga semua hakim, pengacara malah menjadi tergiring ya, oleh rekayasanya. Bayangkan ya, polisi harusnya membuat perkara menjadi terang, lebih terang kalau bisa, kalau mampu. Ini malah apa? Menghancurkan resolusi itu, membuat kabur sebuah perkara, menganimasi, mengabur-gaburkan. Ya, semua dalam digital forensik, kalau semua sudah dikaburkan, semua sudah dianimasi, ya, dengan sengaja dikaburkan dengan teknik downscaling, ya, pakai software apa itu di BAP-nya itu, eWriteSoft. Ya, dia bilang transcoding, padahal itu dia lakukan untuk menurunkan resolusi. Inilah ya, sekarang jabatannya dia Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Ya, dulu dia Ketua Laboratorium Komputer Forensik. Bayangkanlah mentalitas manusia bejat, manusia bajingan seperti Muhammad Noah Lazar ini ya. Rela dia ya, harusnya tugasnya merawat, menjaga, mereservasi, mempertahankan resolusi atau data, malah dihancurkan. Dan di persidangan dia selalu mengatakan, saya melakukan algoritma untuk membuat cerah ya, sebuah video menggunakan algoritma super resolution. Manusia penipu gitu ya. Bagaimana dia menggunakan algoritma super resolution kalau dia sendiri yang menghancurkan resolusi itu, membuat kabur ya. Inilah manusia paling bejat. Harusnya ya, Kapolri itu dengan tegas bersihkan institusimu itu dari oknum-oknum pengkhianat rakyat seperti ini. Tapi kau malah pengecut. Itu loh, untuk apa kau duduk di situ, Listio Sigit Prabowo? Tugasmu bukan untuk ongkang-ongkang di situ. Ya, bersihkan nama baik institusimu. Ya, bukan apa-apa, itu institusimu 114 triliun dibayar rakyat tiap tahun. 114 triliun per tahun anggaran
kepada kalian, Listio Sigit Prabowo, malah kerjaan anak buahmu, malah justru memanipulasi merekayasa barang bukti digital ya. Di kamera 7, kamera 9, kamera 5, kamera 4, 3, 2, 1, 17, kamera 15 di pantry, itu semua sudah produk penghancuran resolusi oleh Muhammad Noor Azhar, anak buahmu itu malah jadi pejabat sekarang. Bagaimana kau, Listio Sigit Prabowo ya? Bagaimana mentalitasmu ini sebagai Kapolri ya? Kalau kau berpihak pada pengkhianat rakyat itu, berarti kau sendiri pengkhianat rakyat itu ya. Lebih dari 3 kali ya, 5 kali sudah saya laporkan ke Dumas Presisi. Bungkam kau, ya sudah, kita bongkar aja sekalian di apa ya, di sidang PK nanti ya. Saya akan tunjuk, akan bongkar satu persatu rekayasa kalian ya. Saya sudah baik-baik supaya jangan sidang PK, sebaiknya karena rekayasa ini dimulai dari Polda Metro Jaya 2016, institusimu yang merekayasa, harusnya kau perbaiki ya, harusnya kau minta maaf sebagai institusi merekayasa gitu loh. Jadi kau benahi, kau tangkap mereka langsung, karena dari laporan saya 37 bukti itu sudah bukti tak terbantahkan itu gitu. Mereka merekayasa, tapi kau diam, berarti kau ingin mempermalukan institusimu di depan publik ya, bahkan di depan dunia nanti, karena ada pers nanti internasional yang akan meliput betapa brutal berbiadabnya institusimu itu gitu loh. Kau kan harusnya ya, karena rekayasa itu dilakukan institusi kami, kamilah yang membenahi, kamilah yang mengajukan PK untuk menutup bebas Jessica, dan berjanji jangan pernah ada lagi rekayasa barang bukti digital semacam ini ya. Itulah sebagai apa, rasa terima kasihmu kepada rakyat yang menggaji kau setiap bulan, yang kau makan setiap hari, isi perutmu itu semua dari keringat rakyat itu beserta keluargamu gitu loh. Itu harusnya kau rasa terima kasih. Kau tangkap itu Krisnamurti, tangkap itu Tito Karnavian, jenderal bajingan itu ya, meskipun dia masih Mendagri aktif, tangkap langsung, jangan peduli kau, yang penting kau berpihak pada rakyat. Apalagi cuma Kombes Pol ini Muhammad Noor Azhar, langsung gulung dia ya, dengan si ahli kotor itu, penipu juga dari sipil yang ditunjuk oleh Tito Karnavian ya, si apa itu, Christopher Harimanrianto ya, pengurus asosiasi forensik digital itu ya, asosiasi yang sering dipakai di pengadilan, tapi ketuanya dan pendirinya adalah penipu, Muhammad Noor Azhar ya. Jadi kalau kau masih sayang sama Republik ini, Listio, kau bergerak sekarang, minta maaf kau sama rakyat daripada dipermalukan nanti ya. Minggu depan saya permalukan ya. Saking brutalnya si penipu polisi bajingan ini ya, si Muhammad Noor Azhar, semua dikabulkan, diturunkan resolusinya ya. Harusnya cuma 12 meter itu jarak meja 54 ya, dari kamera 7 ya, jadi semua kabur karena perbuatan yang sangat brutal ya. Luar biasa, dikabulkan semua untuk menutupi pergerakan-pergerakan Jessica itu, yang sebenarnya fakta sesungguhnya disembunyikan ya. Untuk apa dikaburkan ya? Untuk menggiring hakim dengan rekayasa mereka, dengan narasi mereka gitu loh ya. Menutupi juga pergerakan Mirna Salihin mengambil sedotan yang harusnya dari atas meja gitu loh. Dia buat dikaburkan secara spasial ya, menjadi dari 2 juta piksel menjadi setengah juta piksel. Frame rate-nya pun, laju frame-nya harusnya output dari DVR itu, teleview itu 25 atau 30, malah dia turunkan jadi 10. Mereka dua ini khususnya untuk di kamera 57 ya, kamera 7 untuk menangkap meja 54, sehingga video tersebut putus-putus. Harusnya pergerakan tangan Mirna Salihin bisa tertangkap dengan jelas ya. Terus seberapa lama si Hani itu meminum kopi itu di meja 54, itu tertangkap dengan jelas, malah dikabulkan dengan oleh manusia licik ini, manusia-manusia bajingan ini. Sisa kopi yang diminum Mirna Salihin maupun Hani ya, baik diminum oleh si para pelayan di Cafe Olivier, katanya mereka mengaku meminum atau mencicip, itu bisa dijejak dengan baik harusnya. Ini malah dikabulkan, malah bahkan kamera 4, 3, 2, 1 untuk menjejak itu kopi, sisa kopi ya, dan warna kopi yang diminum Mirna Salihin, itu malah dibuat menjadi keabuan. Harusnya video tersebut video berwarna 3 kanal YUP, malah dibuat menjadi keabuan, menjadi 1 kanal saja. Ini produk rekayasa Mabes Polri ya, karena ini kepala laboratorium forensik ya, Baris Krim Mabes Polri ini, Muhammad Noor Azhar ini, yang dipakai oleh Tito Karnavian pada saat dia Kapolda Metro Jaya 2016, dan Juni 2016 langsung dia jadi Kapolri. Coba ya, inilah bejatnya si Tito Karnavian itu ya. Harusnya kan dia tidak layak jadi Kapolri.
gitu loh, manusia licik seperti ini, apalagi menjadi Mendagri. Makanya saya minta kepada Prabowo, jangan pakai orang ini, bahkan tangkap pecat ini, Tito Karnavian ini, manusia sampah ini, gitu loh. Kalau Anda tidak berani menangkap dia, berarti Anda mentalnya sama pengecutnya dengan si Listio Sigit Prabowo, ya. Gitu loh. Anda sebagai presiden katanya jenderal yang siap mati, siap tempur di lapangan, ya janganlah takut sama Tito Karnavian ini. Dia buktikan bahwa Anda jenderal tempur, gitu loh. Gitu aja. Kalau sampai ini orang Anda angkat lagi jadi menteri, ya sama aja Anda sama dengan Tito Karnavian, bermusuhan dengan rakyat, mendukung rekayasa ini, gitu. Anda harus siap tempur, siap mati untuk Republik ini, Pak Prabowo. Tangkap ini, pecat ini orang-orang ini, pengkhianat rakyat ini, bersihkan ini, Polri ini, dari oknum-oknum busuk. Karena si Listio Sigit Prabowo ini sebagai Kapolri nggak ada ini apanya ini, dia mau aman-aman aja nih. Setelah dari Kapolri, nanti dia berharap untuk Anda perpanjang Listio Sigit Prabowo ini, terus Anda angkat dia jadi menteri, gitu. Walaupun nggak ada prestasinya ini si Listio Sigit Prabowo, prestasinya prestasi mental banci, ya. Mental pengecut, gitu. Ya, sudah kita permalukan, terus kita lapor Mas Presisi, omong kosong mulutnya. Padahal waktu mencalonkan sebagai Kapolri, mulutnya yang paling jago ngomong, tidak ada tempat lagi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Cuma ngomong. Siapapun bisa omong kosong seperti itu, ya. Prakteknya yang dinilai oleh rakyat. Begitu juga Pak Prabowo, ya. Anda sebagai Presiden Republik Indonesia nanti pilih jaksa agung yang tegas, gitu loh, yang berani membersihkan oknum-oknum jaksa pengkhianat, ya, seperti siapa ini, si Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Hari Bowo, Mailani Mumung, ya. Siapa satu lagi itu, Wahyu Oktaviandi, yang sengaja, ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini untuk menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan dan berdrama dengan para ahli bejat ini, bajingan ini. Apakah otentik? Tidak ada penyisipan, tidak ada pemotongan prim. Padahal isi flash disk di tangan Ardhito, jaksa bajingan ini, sudah berubah waktu demi waktu di tangan dia. Kadang isi flash disk di CCTV 3, kadang 2, kadang 3, CCTV 7, kadang 2, kadang 4, CCTV 9 isi foldernya, kadang 2, kadang 3. Jumlah folder kadang 11, kadang 13. Ini kan bejat ini, bajingan ini, ya, untuk memenangkan kasus. Dia naik sekarang pejabat, ya, saat itu langsung naik dia jadi kepala Kejaksaan Negeri, langsung naik dia dari aspidum atau aspidsus orang ini Kejaksaan Tinggi, sekarang di Kejaksaan Agung. Bayangkan mentalitas bejat bajingan seperti ini menjadi pejabat teras di Kejaksaan Agung, ya. Menipu di persidangan demi karir dia. Bayangkan Pak Prabowo, ya. Isi barang bukti digital flash di situ bisa berubah-ubah di tangan para jaksa kotor ini. Bayangkan mentalitas penegak hukum di Indonesia ini, Pak Prabowo. Dulu bersihkan ini, angkat jaksa agung yang mau membersihkan yang jaksa-jaksa kotor ini. Kalau Anda ingin disayang rakyat, ya. Tetapi kalau Anda ingin dibenci rakyat, angkat saja Tito Karnavian itu jadi menteri, dan angkat jaksa agung kotor lagi yang tidak mau membenahi institusinya, ya. Maka Anda akan menjadi musuh rakyat. Ya, Anda tidak dikenal sebagai presiden yang membela kepentingan rakyat, tapi kepentingan kekuasaan. Itu aja Pak Prabowo, ya. Kalau Anda menonton ini atau siapapun yang dekat dengan Anda menonton ini, semoga mengingatkan Anda, jangan pernah angkat jaksa-jaksa kotor ini, polisi-polisi bajingan ini, ya. Ribak semua, gitu. Anda katanya jenderal tempur, siap mati, ya, 10 kali mati pun siap, gitu. Ya, mulailah dengan menangkap orang-orang ini, gitu. Ya, setelah kita bongkar nanti di pengadilan, peninjauan kembali, langsung Pak Prabowo. Oke pemirsa, ya, sekian dulu dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Semoga Pak Prabowo dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya, menjadi presiden yang benar-benar membenahi hukum, penegakan HAM, dan menangkap, meringkus orang-orang ini, bukan malah memeliharanya. Ya, kalau dia ingin disayang rakyat, kalau ingin dibenci rakyat, ya silahkan. Ya, itu pilihanmu, pilihan hidupmu. Ya, itu silahkan, kan gitu kan. Oke, sampai jumpa lagi. Horas, jumpa lagi dengan Balige Academy. Ya, ini Selasa
Oktober 2016 ya. Katanya PK ya, memori PK ya, kata tim pengacaranya ya, akan diajukan ya, memori PK untuk Jessica Wongso ini akan diajukan hari Selasa ini. Kita tunggu saja ya, tanggal 8 Oktober 2016 ya. Sudah terlalu lama dimundur-mundur ya, molor sekali ini sebenarnya ya. Kita sudah sangat menunggu ya, supaya kita bisa bongkar rekayasa barbar brutal biadab ya, yang dilakukan oleh para polisi bajingan itu ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan orang yang ditunjuk mereka juga itu si Christopher Harimantrianto ya, para manusia-manusia berhati setan ya. Sialnya memang kita punya Kapolri yang keberaniannya itu sangat minim ya. Jenderal bintang 4, tetapi jangankan berani pada Tito Karnavian dan Krisnamurti ya untuk menumpas para polisi bajingan prekayasa barang bukti digital ini ya. Untuk selevel itu saja ya, Rudiana dan jajarannya itu ya. Siapa itu? Si Aris Papua, siapa lagi, Gumilar ya, yang melakukan penyiksaan terhadap berapa itu, 8 terpidana kasus kematian Vina Cirebon yang direkayasa menjadi pembunuhan untuk prestasi mereka. Ini Kapolri ini juga tidak punya keberanian sama sekali untuk menindak tegas mereka, padahal cuma level itu ya. Jadi ini bintang 4 tapi mentalnya mental ayam sayur ya, atau sayur kangkung, kasih air panas sedikit langsung layu ya. Saya juga bingung dengan mentalitas Kapolri bintang 4 ini, apa ya, nggak ada rasa cinta tanah air sedikit pun ya. Padahal negara ini kan harusnya memiliki penegakan hukum yang tegas supaya berjalan semua aspek, terutama demokrasi, pembangunan, dan lain-lain. Ya kalau penegakan hukum aja di tangan orang ini sudah hancur-hancuran, apa yang diharapkan ya? Ya wajar kalau tahun 2023 yang lalu kalau tidak salah itu, kepolisian Indonesia ini dicap sebagai kepolisian terkotor ya, terkorup, nomor 18 dari 100 di dunia dan nomor 1 se-Asia Tenggara, terkorup, terkotor di zaman kepemimpinan orang ini ya. Jadi nggak bisa diharapkan orang ini untuk menumpas, menindak tegas jajarannya itu ya. Sudah kita laporkan juga Krisnamurti dengan 17 bukti ilmiah rekayasa ke Propam lah, ke Dumas Presisi lah, tapi semua ya mungkin sama-sama kotor ya. Mereka memiliki saling mengunci, saling sama-sama orang kotor, jadi tidak bisa bertindak tegas. Inilah ya, kita bayar 114 triliun untuk mereka-mereka ini ya. Kepolisian ini 114 triliun, tapi kita punya Kapolri sekotor ini ya, sebobrok ini ya. Tidak berani menumpas apanya ya, jajarannya yang sudah jelas-jelas menginjak-injak hukum. Ya bisa disimpulkan lah ya, manusia ini adalah Kapolri terburuk ya, sepanjang sejarah Republik ini didirikan ya. Kejadian demi kejadian, sudah ribut satu nasional, terjadi penyiksaan ya, pemukulan, bahkan pembakaran, dibakar alat kemaluan dari 8 terpidana yang direkayasa itu. Tapi ini orang masih bungkam aja. Ini manusia apa ini orang ini ya, si Kapolri ini ya. Kok bisa manusia semacam ini dipertahankan Presiden Jokowi ya? Gak ada prestasi, bukan terbaik di satu angkatannya, hanya karena kedekatan. Inilah hasil kedekatan ya. Memiliki jabatan karena kedekatan kepada Presiden. Gak ada prestasi, nol. Prestasi satu-satunya adalah membuat kepolisian itu menjadi terburuk satu Asia Tenggara ya. Jadi bingung juga saya lihat Presiden Jokowi ini. Jadi nggak ada harapan lagi ya, karena sudah mau diganti. Harapan kita kepada Presiden terpilih Prabowo ya, kalau masih bisa kita berharap ya, kalau dia berbeda dari rejim sebelumnya ya, pilihlah Kapolri itu yang punya mental tegas, berprestasi ya, hidup hanya dari gajinya, bukan dari yang lain-lain, supaya dia bisa menindak tegas bawahannya, terutama ini Muhammad Nur Al-Azhar dan Krisnamurti ini. Pak Prabowo, betapa kotor ini manusia bajingan ini ya, memanipulasi barang bukti digital untuk
memangsa rakyat, digaji oleh rakyat, ya. Berisi perutnya itu semua dari keringat rakyat, tapi malah memangsa rakyat, mengorbankan rakyat, memanipulasi rakyat untuk prestasi rekayasanya, ya. Memang tampangnya seperti tampang orang tidak bersalah itu, apalagi Krisnamurti ini, ya kan. Kalau orang bodoh gampang dibodoh-bodohi dia dengan dengan tutur katanya yang seolah-olah sopan, baik hati, belas kasihan, tetapi pada dasarnya ini manusia iblis ini, manusia sampah Pak Prabowo, ya. Jenderal sampah ini, jadi harus ditangkap ini Pak Prabowo, ya. Bagaimana, ya? Seorang rakyat bernama Jessica Kumala Wongso 3.100 hari, ya. 3.100 hari, 8,5 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Bagaimana ini kepolisian Republik Indonesia ini, Mr. Prabowo? Anda pikirkanlah, kalau Anda masih sayang sama Republik ini, ubah itu, reformasi itu, revolusi itu, mentalitas kepolisian. Kalau nggak bisa lagi di revolusi, bubarkan, bentuk yang baru, gitu loh, Pak Prabowo sebagai presiden nanti 20 Oktober. Karena mentalitas ini kita udah laporkan ke si Kapolri ini. Nggak ada mentalnya untuk memperbaiki institusinya. Ngomong aja dia berjanji pada saat menjadi calon Kapolri itu di DPR. Tidak ada lagi tempat bagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan mulut omong kosongnya dia waktu berjanji menjadi calon Kapolri. Setelah Kapolri, omong kosong, nol besar. Bahkan prestasinya membuat kepolisian menjadi terkotor, terburuk di Asia Tenggara. Inilah, ya. Memang terlihat, ya, tidak ada tindakan tegas kepada para perekayasa, para penyiksa, sampai alat kemaluan pun dibakar. Ini diam saja kau Kapolri. Manusia apa kau? Ya. Seperti kau hidup di mana kau? Pensiun pun kau nanti tak jadi apa kau? Gak ada hati nuranimu, ya. Hidup dari keringat rakyat 114 triliun, ya. 400.000 kami sumbang per tahun, per nyawa. Seolah-olah kau hidup di mana kau Kapolri? Ya. Terlaluan hidupmu ini menyampah seperti itu, ya. Kapan lah kau apa kau? Gak jelas. Tindakan tegas itu kan udah keterlaluan itu melanggar hak asasi manusia itu, ya. Kalaupun mereka pembunuhnya, itu tidak boleh dilakukan penyiksaan seperti itu, pelanggaran HAM itu, apalagi kalau tidak mereka, dengan bukti-bukti rekayasa yang ada di persidangan. Ini kan Anda sebagai Kapolri, aduh, luar biasa Anda juga, luar biasa keburukanmu sebagai Kapolri. Kami bayar dengan pajak semua, apapun sekarang pajak. Hidupmu bukan menjadi berguna bagi orang lain, menjadi sampah bagi orang lain Kapolri. Cuma gelar aja kok Kapolri, sebenarnya secara faktual nggak ada apa-apamu di Republik ini, ya. Seperti inilah kasus Jessica ini, ya. Rekayasa yang dilakukan institusimu, ya. Sama seperti kasus rekayasa Vina Cirebon, kasus Jessica Wongso, rekayasa yang dilakukan institusimu. Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian, Krisnamurti, rekayasa barang bukti digital disajikan di persidangan, dilakukan institusimu, Polda Metro Jaya 2016. Tapi harus rakyat yang harus repot untuk membenahinya, dan kau duduk saja di situ makan gaji buta. Sudah berkali-kali saya laporkan ke Dumas Presisi, omong kosong Dumas Presisimu itu, kotoran institusimu, tapi harus rakyat yang harus membersihkan, dan kau ongkang-ongkang. Mana hasil tim sus kepolisian itu, kasus Vina Cirebon? Mana hasilnya? Omong kosong semua. Kaulah Kapolri, omong kosong. Sama selevel itu saja nggak berani kau. Kapolri apalah kau? Dibayar cuma makan minum aja kau, ya. Mau ngangkat upacara lah apalah, aduh, nggak ada gunanya kau jadi Kapolri kau. Dengan bukti ilmiah 37 itu aja saya upload berkali-kali ke Dumas Presisi yang kau dirikan itu, yang jadi sampah sekarang. Tidak ada institusimu itu untuk berubah gitu loh. Kalian pertahankan kekotoran, kebusukan, ya. Jadi kalau kau merasa polisi busuk, ya karena memang kau dan jajaranmu membuat busuk, bukan rakyat, ya. Rakyat kan menilai, rakyat pekerjaannya menilai karena dia yang bayar pajak gitu loh.
Kau harus benahi sebagai Kapolri, siapa lagi? Gitu. Ya. Ya karena dilihat kau itu bencong, banci, tidak tegas. Ya wajarlah jajaranmu juga melunjak seperti si Krisnamurti ini. Ya. Enak-enak dia tanpa tanpa hukuman, merekayasa demi pangkat-pangkatnya itu, ya, pangkat rekayasanya itu. 37 bukti ilmiah. Ya. Kapolri apa kok? Kapolri terburuk kok, yang membuat kepolisian malah tambah buruk di bawah jajaranmu. Masa bisa terburuk se Asia Tenggara, kalah sama Kamboja, Vietnam, Burma. Ya. Indonesia ini sudah berdiri 79 tahun kok, malah tambah buruk kok. Ya. Kaulah musuh rakyat itu sendiri, Kapolri. Ya. Karena kau berpihak pada para perekayasa kasus. Mentang-mentang kalian punya undang-undang untuk menangkap kami, ya kalian rekayasa. Ya. Seolah-olah kau nggak manusia, kau bakal mati juga ya kau. Kita sebagai pembayar pajak sedih kali lihat sifatmu ini, sifat diam, banci, ya, penakut. Harusnya Jenderal Bintang 4 berani mati dong, walaupun kau siap dibunuh sama bawahanmu. Kalau kau bersih, siap gitu. Ya, kau bersihkan itu oknum-oknum kotor itu. Oknumnya seberapa persen di institusimu. Ya kalau oknum lebih dari 50% bukan oknum itu, satu institusi itu. Contohnya apa? Contohnya Polda Metro Jaya 2016, pimpinan Tito Karnavian. Ya. Bukti rekayasa secara resmi dihasilkan oleh Polda Metro Jaya 2016, pimpinan Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya. Direktur Reskrimumnya si polisi bajingan ini, Krisnamurti, diantarkan bukti rekayasa itu. Ya. Bayangkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya menghasilkan bukti rekayasa. Bayangkan itu, ya. Diantarkan langsung sama polisi bajingan ini, si Krisnamurti ini, ya. Ke kejaksaan untuk dipakai oleh para jaksa penipu juga. Ya, bekerja sama dengan penipu ini. Polisi bajingan bekerja sama dengan jaksa bajingan juga. Ardhito Muardi dipakai itu bukti rekayasa itu, video CCTV rekayasa yang sudah sengaja dikaburkan, yang sudah sengaja dibuat dikabur-kaburkan, dianimasi oleh alat negara, institusi negara yang dibayar rakyat. Polda Metro Jaya 2016 menipu di persidangan, terutama Muhammad Noah Lazar ini, polisi bajingan ini. Sekarang sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Kau bayangkan Listio Sigit Prabowo, manusia bajingan seperti ini, penipu, menginjak-injak hukum di persidangan, mengaku otentik, menggunakan super resolution, filter gamma, padahal memang dia yang menghancurkan resolusi itu. Bayangkan dari 2 jutaan pixel per frame cuma menjadi 0,5 juta atau 500 ribuan pixel per frame. Itu 3/4 itu lebih hilang informasi itu. Ya. Kau bilang polisi membuat terang sebuah kasus, mana kau buat kabur? Itu institusimu itu, Polda Metro Jaya 2016 itu. Bahkan ini dulu kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim ini, si polisi bajingan ini, Muhammad Noah Lazar, bahkan kau angkat menjadi sekretaris pusat laboratorium. Bayangkan itu institusi negara kalian main-mainkan, alat negara kalian main-mainkan. Dibiayai rakyat semua alat yang digunakan mereka di laboratorium itu, malah menjadi alat untuk memanipulasi rakyat, memangsa rakyat untuk jabatan-jabatan kalian itu, bukan mengayomi rakyat seperti moto kalian di setiap polsek atau apa itu kantor polisi itu kan ngomong kosong gitu, ya, kemunafikan itu. Listio Sigit Prabowo, belum lagi itu Nur Samran Subandi, ya, kepala atau apa itu laboratorium toksikologi Mabes Polri, begitu mundur aja salah, begitu menggunakan persamaan kuadratik lagi untuk dekomposisi cyanida. Ini kan paling bodoh kalian untuk di dunia ini, pakai persamaan kuadratik. Udah gitu hitung mundur manual, waktu salah. Yang seharusnya 16.20, dia bilang 16.39, 16 karena 16.20 Jessica sedang ada di kasir. Inilah Bareskrim, pekerjaannya seperti itu. Dibayar rakyat lagi kalian 114 triliun. Luar biasa kau Listio, masih diem kau. Manusia apanya kau? Aku ya bak, ya. Kapolri kau nggak bisa kau menindak bawahanmu. Aduh, Kapolri terburuk lah kau sepanjang sejarah kau. Krisnamurti kayak gitu ya nggak bisa kau tindak. Tinggal kau tangkap dia. Ya. Sudah saya tantang kau, pertemukan saya sama mereka itu.
di Baris Krim, di kantormu sendiri. Ya, kalau bisa live. Itu kita buktikan betapa brutal berber mereka ini memanipulasi barang bukti digital. Itu matematika sederhana saja, makanya saya yakin. Ya, ganti pemerintahan Pak Prabowo, langsung orang ini langsung pecat. Si Kapolri ini udah nggak ada lagi beresnya pekerjaannya ini. Ya, benci, penakut ini. Oke lah pemirsa ya, kita tunggu hari ini apakah benar diajukan memori PK itu oleh tim pengacara Jessica. Ya, kita tunggu ya, karena itulah satu-satunya jalan bagi kita untuk membongkar apapun komentar kita, apapun pendapat kita. Kalau kita tidak ungkapkan di luar persidangan itu secara hukum positif katanya ya, itu tidak ada gunanya sebenarnya. Harus kita ungkapkan rekayasa ini di pengadilan resmi, di legal battle, baru pun ada dampaknya. Apalagi nanti diliput media. Nah inilah satu-satunya jalan kita membongkar ini, karena tidak ada harapan bagi kita untuk berseru kepada si Kapolri bencong ini ya, Kapolri benci penakut ini ya. Padahal harusnya rekayasa institusinya dia yang membersihkan rekayasa itu, membenarkan yang bengkok, meluruskan yang bengkok, tugas dia harusnya. Tapi ya apalah daya ya, nasib kita rakyat punya Kapolri sebenci ini, penakut ini, gak ada gunanya bagi kita ya. Kalau di negara maju harusnya kepala kepolisiannya sudah langsung progresif ya, sudah dilaporkan seperti ini, malah berterima kasih harusnya ya. Kalau kepolisian di Jepang atau kepolisian negara-negara maju, Amerika dan lainnya, kepala kepolisian malah berterima kasih kita bongkar ini. Tapi ini kita negara Konoha, negara terbelakang ya, negara dengan kepolisian terburuk se Asia Tenggara. Ya apanya ya, ya wajar Kapolri buruk seperti ini ya, memang nggak bisa diharapkan. Jadi apa yang bisa kita harapkan adalah ya kita bongkar di pengadilan supaya publik tahu, media nasional dan internasional tahu ya, dipermalukan mereka ini, terutama si Kapolri bencong ini ya, Kapolri penakut ini ya. Saya yakin ini orang takut karena kotor juga ini. Kalau dia berani, bersih, tegas, lugas, jelas tindakannya, langsung panis ya, gitu. Jadi karena dia nggak perlu takut dengan kekotorannya, harusnya berani gitu ya. Inilah ya, punya Kapolri bencong seperti ini, yang benci seperti ini, nggak bisa diharapkan. Akhirnya kita lah yang membersihkan ya. Kita lah sebagai rakyat yang membayar pajak, justru kita yang bertugas untuk membersihkan rekayasa si institusi terkorupsi ini. Kan sebenarnya apa ya, sangat prihatin ya kondisi seperti ini ya. Mereka yang digaji, justru rakyat yang nggak digaji membersihkan kotoran rekayasa mereka. Ini kan konyol ini. Negara apa ini ya? Negara main-main ini. Oke pemirsa ya, kita tunggu saja hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Horas.